Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Satria, NIM C1C0208 dari Ruang R10 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai teknik analisis data. Dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI CGNR. Kali ini ada dua pembahasan, yaitu definisi teknik analisis data dan jenis-jenis analisis. Yang pertama, definisi teknik analisis data. Definisi teknik analisis data. Menurut Profesor Dr. Sugiono, dosen Universitas Negeri 11 Maret UNS, teknik analisis data merupakan proses penelitian adalah hal yang sangat sulit, sebab butuh kerja keras, cara berpikir yang kreatif, serta wawasan yang cukup tinggi. Menurut Sugiono, dalam teknik analisis data, suatu penelitian dengan penelitian lainnya tidak bisa disamakan, terutama mengenai metode yang digunakan dalam. Sedangkan menurut John Tukey, seorang ahli matematika dari Amerika Serikat menyatakan ada beberapa konsep penting yang harus dipahami perihal teknik analisis data. Menurutnya, analisis data suatu prosedur untuk menganalisis data, teknik untuk menafsirkan hasil dari prosedur tersebut, cara merencanakan teknik pengumpulan data untuk membuat analisisnya lebih mudah, lebih akurat, dan semua mesin dan hasil analisis statistik matematika yang berlaku untuk analisis data. Dari berbagai pendapat pakar dan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Beberapa teknik analisis data yang umum digunakan adalah analisis korelasional, regresi faktor, dan structural equation modeling atau SEM. Jenis-jenis analisis data. Yang pertama adalah analisis korelasional, analisis regresi, analisis faktor, analisis diskriman, dan analisis structural equation modeling. Analisis korelasional. Hubungan korelasional adalah hubungan antara dua variabel atau lebih sebagaimana adanya tanpa perlakuan. Hal-hal yang ada keterkaitan dengan metode korelasi ini antara lain adalah apakah mungkin perubahan suatu variabel berhubungan dengan perubahan variabel lainnya. Indeks kuantitatif yang menentukan prediksi arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis korelasional. Koefisien korelasi adalah nilai R yang diperoleh. Apakah nilai R-nya negatif atau positif? Jika R-nya negatif, maka korelasi yang diperoleh adalah korelasi negatif, di mana peningkatan pada variabel X akan diikuti penurunan pada variabel Y. Dan sebaliknya, penurunan variabel X akan diikuti peningkatan variabel Y. Berapa P-nya, berapa harga P, probabilitas yang diperoleh memenuhi syarat taraf signifikasi yang digunakan biasanya yang digunakan taraf signifikasi 1% dan 5%. Selanjutnya adalah melihat nilai R2 untuk mengetahui sumbangan efektif. Misalnya R2 sama dengan 0,75, artinya variabel X memberikan sumbangan efektif sebesar 75% pada variabel Y. Kemudian penamaan variabel dalam penelitian korelasional ada dua macam. Satu variabel prediksi, yaitu variabel yang digunakan untuk memprediksi perubahan pada variabel lain. Variabel kriteria, itu variabel yang berubah sesuai dengan perubahan pada variabel prediksi. Analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang berkenaan dengan ketergantungan suatu variabel atau variabel terikat terhadap variabel lain atau variabel bebas yang merupakan variabel yang menjelaskan explanatory variables dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau mean atau rata-rata populasi variabel tak bebas dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap. Semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain, saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kejadian-kejadian tersebut dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Analisis faktor. Analisis faktor merupakan alat analisis yang banyak digunakan pada penelitian eksploratory. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan menggunakan analisis faktor untuk penelitian eksploratory, ataupun hanya sekedar menguji instrumen atau alat untuk mengambil data penelitian, yakni validitas instrumen. Analisis diskriminan. Analisis diskriminan seringkali digunakan untuk membedakan sejumlah kelompok dengan jalan menganalisa data variabel dependen dalam bentuk kategori dan variabel independen yang terbentuk skala interval. Analisis diskriminan merupakan teknik untuk menganalisis data, di mana variabel dependen atau kriteria adalah kategori dan variabel independennya prediktor adalah dalam bentuk interval atau metrik. Sebagai contoh, variabel dependennya boleh dipilih sebagai merek personal komputer, merek A, B, atau C. Dan variabel dependennya bisa merupakan kelas tingkatan atribut BC dalam 7 tingkatan skala. Analisis SEM, Structural Equation Modeling atau SEM, digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. Ada beberapa pertimbangan ketika peneliti akan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM sebagai metode analisis data dalam penelitian, yaitu hubungan kausal yang dirumuskan dalam penelitian menggunakan metode yang tidak sederhana. Hal ini terlihat adanya variabel yang berperan ganda dalam model.
Baiklah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.